إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salat dan salam selalu semoga Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah taala mulai malam hari ini, malam Kamis ini, insyaallah kita akan memulai pengajian kita dengan membahas sebuah kitab yang sebelumnya sudah selesai, Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Sekarang kita lanjut masih masalah akidah, yaitu sebuah kitab yang berkaitan dengan masalah tabarruk atau ngalap berkah. Jadi pembahasan kita adalah membaca dan menjelaskan sebuah kitab yang berjudul At-Tabarruku Al-Masyru' wal Mamnu'u. Ya, At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu'u. Tabarruk atau mengalap berkah, ya, minta keberkahan gitu ya, yang disyariatkan dan yang dilarang. Kemudian penulis buku ini adalah seorang ulama asal Mesir, ulama ahlu sunnah asal Mesir, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Safwat Nuruddin rahimahullahu taala, yang beliau ya sudah meninggal ya. Baik, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita langsung saja membaca muqaddimah ya, pembahasan dari kitab ini. Karena masalah tabarruk ini adalah masalah yang sangat rentan sekali. Karena tidak sedikit hadirin yang dimuliakan oleh Allah di antara kaum muslimin terjatuh minimal ke dalam perkara yang dilarang, yang berkaitan dengan bid'ah ya, sehingga mereka terkadang bertabarruk kepada sesuatu yang tidak ada anjurannya dalam agama kita. Artinya dia ngalap berkahnya salah, dia meminta keberkahan terkadang kepada selain Allah, dan bisa menjurus kepada perbuatan syirik. Maka pembahasan ini kami lihat atau kami anggap adalah permasalahan yang sangat penting yang mesti kita pahami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toyib, kita masuk kepada pembahasannya. Ini PDF-nya sudah ya, Rialan? Sudah di-share ya? Iya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, beliau memulai bukunya ini dengan pendahuluan, muqaddimatun, pendahuluan.
Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Beliau memulai tulisannya ini ya seperti buku-buku ulama yang lainnya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah wahdahu, Allah semata. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Kemudian salat dan salam atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Faedah yang kita ambil dari muqaddimah ini, yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suka dipuji, Pak. Sehingga dalam istilah agama, memuji Allah itu artinya nahmaduhu gitu. Dan pujian kepada Allah, istilah dalam hadis ini namanya tahmid. Apa namanya, Pak? Tahmid. Tahmid itu pujian kepada Allah. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Ini dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini bisa dicek ya, bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, ahabbul kalami illallahi arba'un. Perkataan yang paling Allah cintai arba'un, ada 4. Apa itu, Pak? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Subhanallahi, maha suci Engkau ya Allah. Suci dari apa, Pak? Dari segala sifat, dari segala hal yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah, dari segala cacat, dari segala aib. Allah suci dari itu semua. Subhanallah walhamdulillah, dan segala puji hanya untuk Allah. Pujian yang seperti apa? Pujian yang mengandung ketundukan dan kepasrahan serta peribadahan. Karena pujian itu ada 2, Pak. Pujian yang khusus hanya untuk Allah, di dalam bahasa Arab hanya boleh menggunakan kata hamidah. Ahmaduka ya Allah, nggak boleh pakai kata lain. Kalau memuji Allah hanya pakai kata ini, dan hanya Allah saja yang boleh kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya li Muhammadin syirik, alhamdulillah li Jibril syirik gitu. Karena pujian yang memakai kata alhamdulillah ini maknanya pujian yang mengandung unsur peribadahan. Karena memuji dalam bahasa Arab itu banyak. Madaha juga, madaha yamdahu, madahan madihun, mamduhun, itu juga memuji. Amdahuka ya akhi, boleh ya, madahtani ya akhi ya, engkau telah memujiku wahai saudaraku. Jadi kata madaha boleh untuk selain Allah, karena memujinya tidak ada unsur ibadah, tidak ada unsur ketundukan kepada yang dipuji. Asna yusni juga, ini juga memuji. Tapi kalau hamidah yahmadu, ini memuji hanyalah pujian itu diberikan kepada Allah. Sehingga di dalam banyak ayat Al-Quran alhamdulillah aja, nggak ada li ghairillah, untuk selain Allah nggak ada. Ini faedahnya itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji hanya bagi Allah Rabb, ya, penguasa pengatur alam semesta. Wahdahu, Allah semata gitu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, dan kemudian salat dan salam kepada nabi yang tidak ada nabi setelahnya, yakni Nabi Muhammad. Sehingga di antara pondasi agama, usuluddin, usulul aqidah adalah keyakinan bahwasanya la nabiyya ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Ini keyakinan ini, Pak. Keyakinan yang merupakan keyakinan inti dalam ajaran Islam, termasuk pokok akidah. Sehingga dalam Islam ada orang yang meyakini, mengklaim ada nabi setelah Nabi Muhammad, na'udzubillahi min dzalik, dia bisa jatuh ke dalam kekufuran dan kekafiran gitu. Kenapa? Karena ini termasuk bentuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Jadi kalau ada orang yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad,
Na'udzubillah. Ya, dia harus disuruh tobat ya. Karena ini bentuk pendustaan kepada Nabi. Karena Nabi sendiri mengatakan la nabiyya ba'di. Rasulullah dalam hadis sahih Muslim beliau bersabda la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Sehingga Ahmadiyah itu bukan Islam. Ya Pak ya, jangan kata Islam Pak. Karena mereka meyakini ada nabi ke-26. Ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Ahmad Miza Ghulam Miza Ahmad apa? Ya, lupa saya namanya. Yang dari Pakistan ya. Dari Lahore gitu. Kemudian kata beliau, fa innal aqidata hiyal quwwatud dafi'atu fi hayatil umami wal afradi. Maka sesungguhnya akidah adalah sebuah kekuatan yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan manusia gitu ya, yang menjadi faktor pendorong dalam fi hayatil umami, dalam kehidupan umat-umat, wal afradi, dan dalam kehidupan individu. Walaqad kana al-i'tiqadu sahihu 'indal muslimin al-atharul wadihu fi sulukihim haitsu sami'ul qur'ana yutlaf wa fihi qasasul umami sabiqati wa ayqanu anna Allah walladhi salaba an-nar ihraquha indama ulqiya fiha Ibrahim. Kemudian kata beliau, akidah itu merupakan faktor ya, keyakinan yang benar itu baik, keyakinan seseorang itu merupakan faktor penggerak dalam kehidupan umat manusia. Ya. Jadi umat manusia itu sangat terkait dengan keyakinannya. Kalau akidahnya benar, maka akan melahirkan umat yang benar pula. Dan kalau seandainya keyakinannya salah, maka ini juga akan mempengaruhi kehidupan umat manusia. Tidak hanya kehidupan umat, dan akidah juga mempengaruhi kehidupan pribadi manusia. Ini pentingnya akidah. Jadi pada mukaddimah ini, pendahuluan ini, penulis akan menerangkan kepada kita pentingnya akidah. Bagaimana pengaruh akidah terhadap kehidupan manusia, baik itu kehidupan umat manusia maupun dalam kehidupan pribadi manusia. Walaqad kana al-i'tiqadu sahihu, dan ya dahulu ya kan, akidah yang sahih, yang benar, indal muslimina, pada kaum muslimin, al-athara ya, al-wadhiha, memiliki pengaruh yang jelas fi sulukihim, di dalam ya kehidupan mereka. Haitsu sami'ul qur'ana, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, yutla, dibacakan, wa fihi ya qasasul umami sabiqati, dan di dalam Al-Qur'an itu terkadang ya Allah menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi ketika orang-orang dahulu ya, orang-orang kaum muslimin dahulu, para salafus saleh, orang-orang soleh dahulu, ketika mereka membaca tentang Al-Quran, tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, apa yang terjadi Pak? Wa ayqanu ya, dan mereka meyakini anallaha, ini contoh yang dibawakan oleh beliau ya, anallahu walladzi salaban nara ihraquha indama ulqiya fiha Ibrahim. Ya, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ya, yang mana Nabi Ibrahim ini akan dibakar oleh Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, kan gitu. Ketika Nabi Ibrahim itu ditolak oleh mereka karena Nabi Ibrahim mengkritik keyakinan syiriknya mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyelamatkan beliau dari api yang hendak membakarnya, indama tatkala ulqiya fiha Ibrahimu, tatkala dilemparkan ke dalam api tersebut Ibrahim. Fakanas alaihi bardaw wa salama, kemudian ya api tersebut dengan izin Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nar, ya, kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, ya jadilah engkau dingin dan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Dan orang beriman ini meyakini ini, Pak. Kalau seandainya ini dari Allah, ini berasal dari Al-Quran, dan mereka meyakininya. Nah, enggak seperti ini, Pak, ya. Benar enggak sih? Masuk akal enggak sih? Masa api, ya kan, besar itu bisa dingin? Masuk akal enggak sih? Kan enggak gitu, Pak. Kalau itu Al-Quran mengatakannya, kalau itu hadis yang sahih mengatakannya, pasti ini sami'na wa ata'na. Itu keyakinan kita, itu akidah. Karena memang akidah itu dibangun di atas Al-Quran dan hadis sunnah, ya, hadis yang sahih. Ini Allah yang bicara ini. Nah, kalau orang liberal kan enggak, Pak. Orang liberal itu, ya, walaupun Al-Quran katanya kalau nggak sesuai dengan logika mereka pasti ditolak, ya, di amandemen gitu, ya, ya, dinasikh oleh mereka dengan akal, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, ya, wa huwa alladhi salaba ma'al bahra ighraquhu 'indama darabahu Musa bi'asahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyelamatkan Nabi Musa dari air laut, ya, yang hendak menenggelamkan Nabi Musa tatkala Nabi Musa memukul tongkatnya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini kisah Al-Quran gitu. Jadi orang beriman aiqanu, mereka meyakini hal itu. Wa huwa alladhi tawa al-ab'ada li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tayyan fi isra'ihi wa mi'rajih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melipat jarak jauh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat dekat jadinya, ya, fi isra'ihi wa mi'rajih, ketika dalam peristiwa Isra, ya, ketika Nabi diperjalankan, ya, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, ke langit 7, yang mana dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi tatkala kita mendengar ayat-ayat tentang itu, hadis-hadis sahih tentang itu, maka kita harus membenarkannya. Ya, nggak boleh kita tolak gitu. Inilah pengaruh akidah gitu terhadap kehidupan kaum muslimin. Artinya dia mempercayainya, meyakininya dengan keyakinan yang tidak ragu sedikit pun gitu. Kalau itu datang dari Al-Quran, ya, seperti Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu diberi gelar oleh Rasulullah dengan As-Siddiq, ya, orang yang jujur, orang yang membenarkan. Karena memang Abu Bakar Siddiq membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi itu pasti benar. Al-Quran yang dibawa Nabi benar. Beliau nggak ragu terhadap Al-Quran yang dibawa Nabi, kemudian sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dididik seperti itu, Pak, ya. Kita harus meyakini dengan keyakinan la raiba fi. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah Al-Quran kata Allah, ya kan, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Harus kita yakini, ya, selama Al-Quran yang mengatakan, selama itu adalah hadis yang sahih, ya, maka ini adalah hujjah dalam agama. Ini adalah sumber agama, referensi dalam beragama, maka tidak boleh kita menolaknya, walaupun terkadang kita melihat nggak masuk akal. Karena sebenarnya masuk akal, namun akal kita yang tidak sampai. Iya, banyak dari agama ini kelihatannya nggak masuk akal, namun akal kita nggak sampai. Contoh, kalau Bapak mempraktekkan, ya, al-masu alal khuffain, ada dalam bab fikih itu hukum mengusap di atas 2 khuf. Khuf itu ada sepatu kulit. Itu bagaimana, Pak, mengusapnya? Bagian bawah atau bagian atas? Bagian atas itu. Kalau seandainya agama itu akal, ya kan, kalau memang sumber agama itu pertama kali akal bukan wahyu,
Kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih, "Lau kana dinu," ya kan? Ya kan, "Lau kana dinu ra'yan," gitu ya. "Lau kana dinu ra'yan," kalau seandainya agama itu ya dari akal gitu ya. Lakana mashu, ya kan, al-khuf, ya kan? Maka mengusap di atas mengusap khuf itu lebih afdal, ya kan, sebelah bawah daripada sebelah atas. Namun syariat menyuruh mengusap sebelah atas gitu. Nah, ini. Bahkan, ya kan, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat yang beliau sahihkan, orang yang mentafsirkan Al-Qur'an tidak dengan Al-Qur'an Al-Qur'an dengan hadis, ya, namun hanya menggunakan ra'yunya, akal logikanya semata, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an ya dengan logikanya gitu ya, bukan dengan kaidah-kaidah tafsir, ya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min zalik. Karena dia telah berbicara tentang agama, hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang berkompetensi di dalam agama tersebut. Ya. Masuk waktu, Bang? Belum. Oh, iya. Kirain azan tadi. Iya. 6. Kemudian kata beliau, wa huwa alladhi ja'ala al-ajuz al-aqima talida ba'da an sara ba'luha shaykhan kabiran, dan dialah Allah yang menjadikan seorang wanita tua yang sudah mandul. Aqim itu mandul. Talid, ya, melahirkan. Ba'da an sara ba'luha, sedangkan suaminya sudah menjadi shaykhan kabira, seorang syekh, ya, yang sudah tua. Syekh itu secara bahasa maknanya man umruhu fauqal arba'in, ya, siapa saja yang umurnya di atas 40 tahun. Nah, itu dalam segi bahasa itu namanya syekh, ya. Siapa itu Pak? Nabi Ibrahim dengan istri beliau Sarah rahimahullah, Sarah alaihissalam, ya. Jadi kisahnya ma'ruf, ya, kita bisa baca dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak, ya, alaihissalam. Itu ketika itu beliau, ya, diberi kabar gembira oleh 2 malaikat yang qadarullah waktu itu, ya, singgah menjadi tamu. Kemudian malaikat ini memberi kabar gembira bagi beliau untuk lahirnya anak, kan. Makanya beliau kaget gitu, ya. Ya, kok orang yang sudah tua seperti ini kok bisa, ya kan? Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, maka sesuatu itu bisa terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan hukum sebab akibat. Kalau kita ya, tapi kalau Allah enggak, kun ya fayakun. Ya, terkadang enggak masuk akal, namun Allah bisa melaksanakannya. Karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dibatasi oleh akal kita, ya. Ya, kalau Allah mampu, ya bisa, ya, melakukannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa alladhi arqadu ahlal kahfi fi naumihim 300 sinina wasdadu tis'an, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan pemuda yang tertidur di goa, ya, yang dimana disebutkan dalam cerita Ashabul Kahfi, ya, fi naumihim, ya kan, dalam tidur mereka. Setelah mereka tidur 300 sinin, ya, 300 tahun, ya kan, karena nggak masuk akal gitu. Masuk akal nggak sih gitu. Kok 300 tahun kok bisa masih hidup gitu, tidur 300 tahun, nggak masuk akal, kan gitu. Tapi Pak, kita bilang kalau yang bicara itu Al-Quran, kalau Nabi yang bilang, ya harus kita terima. Akal kita yang bermasalah itu, ya. Iya. Jadi kalau segala sesuatu itu masuk akal,
nanti banyak dari agama ini akan kita tolak. Itu kisah Ashabul Kahfi itu gimana itu? Masuk akal gitu ya. Masa 300 tahun tidur. Orang tidur seminggu bela macam mana enggak makan kan gitu. Iya Pak ya, 2 jam tidurnya. Nah, jadi Bapak nggak bisa agama diakal-akali gitu ya. Iya, banyak nanti syariat-syariat ini ya kan yang kelihatannya nggak masuk akal. Namun di sisi Allah ya kan akal kita yang nggak sampai gitu Pak. Ya kan? Namun kalau seandainya hadis sudah mengatakan seperti itu tentang masa isbal, itu hadisnya Sahih Bukhari loh. Ya kan? Iya, Sahih Bukhari. Ya, ulama itu sepakat itu sunnah. Ya, namun berbeda pendapat nanti ya masalah wajib atau enggak wajibnya. Ya, namun ulama sebagian yang mengatakan enggak wajib, minimal mereka mengatakan makruh. Ya kan? Isbal itu makruh gitu. Makruh itu maksudnya apa? Dibenci gitu ya. Iya, bukan untuk dilaksanakan yang makruh. Yang makruh untuk ditinggalkan gitu. Ya, Imam Nawawi misalkan, Ibnu Hajar ya. Namun jumhur ulama mengatakan walaupun sombong nggak sombong tetap wajib ya. Walaupun nggak wajib sebenarnya, walaupun sunnah kan sunnah untuk diamalkan gitu. Kalau kita kerjakan dapat pahala, berarti kita cinta kepada Rasul gitu. Karena orang yang dikatakan cinta kepada Rasul adalah orang yang mengikuti sunnahnya. Iya, bahkan dalam sebuah hadis meskipun diperselisihan oleh para ulama, ada sebagian ulama yang menganggapnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Iya. Walaupun taruhlah dia bilang itu enggak wajib misalkan, tapi kan itu perbuatan Nabi. Nabi itu kalau kita baca dalam kitab ya tentang kehidupan Nabi, bagaimana cara berpakaian Nabi, bagaimana apa namanya itu bentuk fisik Nabi, seperti kitab Syama'ilul Muhammadiyah tulisan ya Al-Imam At-Tirmizi. Nabi itu kalau memakai pakaian itu nisfus saq ya, di pertengahan betis malahan. Tinggi Nabi ya, maka kalau kita mengolok-olok berarti sebenarnya Nabi tersinggung gitu ya kan? Kebanjiran gitu ya. Iya, padahal di tempat Nabi itu jarang hujan gitu ya, jarang banjir. Nah, iya, Nabi tetap ini ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Jadi kita harus mengagungkan sunnah. Bahkan para ulama banyak menulis buku ya seperti Ta'zimus Sunnah, ya kan? Kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Nggak boleh diprotes gitu ya. Nggak boleh diketawain kan? Nggak diketawain gitu ya. Sambil ketawa ya, meledek sunnah. Ini luar biasa Pak. Ya, ini tidak beradab kepada Nabi. Mana adab kita kepada Nabi? Ini sunnah Nabi loh, bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, si A yang ngomong, bolehlah gitu ya. Nggak dipercaya, ini Nabi yang ngomong. Dan hadisnya ini nggak sembarangan, hadis Sahih Bukhari loh gitu. Hadis yang paling kuat gitu kan. Iya, kitab hadis yang disepakati yang para ulama ijma yang paling sahih gitu ya. Itu Sahih Al-Bukhari, setelahnya Sahih Muslim, itu yang bilang. Masa ya kan dipertanyakan gitu ya. Iya, ini luar biasa ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, wa huwallazi, dan dialah Allah yang membangunkan ya pemuda yang tertidur ya di goa. Dalam tidur mereka sudah tidur 300 tahun. Wasdadu tis'an, nah, kemudian ditambah 7 hari ya. Wa huwallazi sallatal qummala wal difadi'a wad dama ala ali fir'auna, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan ya kutu ya kan, ini bala yang Allah berikan ya, azab yang Allah berikan kepada Firaun ya, sebagaimana juga diceritakan dalam Al-Qur'an ya kutu, kodok ya kan, difadhi ini kodok ya, jamak dari difda ya, kemudian darah kepada
kepada Fir'aun. Wa huwa alladzi sallata ar-riha 'ala Thamudin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan angin besar, ya angin topan yang memporak-porandakan kaum Samud. Dijelaskan juga oleh Allah ya, menceritakan tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Samud. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala arsalat tayral ababila, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus burung ababil. Jadi ababil ini Pak, menurut ulama tafsir ini bukan nama ya Pak ya, namun sifat. Ababil itu ya kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah burung yang datang berjamaah-jamaah gitu ya, artinya bergerombolan, dan gerombolannya itu enggak menyatu, sebagian di sini sebagian di sana, mutafarriqah ya, berpisah-pisah dia ya. Dan dia membawa apa namanya itu batu ya Pak ya, melempari pasukan tentara gajah yang tentaranya itu luar biasa waktu itu, dan menggunakan gajah ya, dihancurkan oleh burung kecil lah ya. Masuk akal nggak Pak ya? Namun ini kehendak Allah ya. Ya, dia ternyata membawa batu yang mana batunya ini berasal dari api neraka, sehingga dengan batu tersebut dia lumatkan pasukan bergajah itu, sehingga seperti apa, daun yang dimakan oleh ulat, hancur lebur Pak, pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Iya, ini luar biasa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ya, yang namanya surah Al-Fil ya, surat tentang pasukan gajah tersebut. Wa huwa alladzi arsala at-tayra ababila 'ala ashabil fil tarmihim, yang mana burung yang kecil ini ya, yang berbondong-bondong ini melempari mereka pasukan bergajah tersebut bihijarati min sijil, dengan batu yang terbuat dari sijil. Sijil ini adalah bahan ya yang berasal dari api neraka gitu. Faja'alahum, kemudian ya jadilah mereka, Allah jadikan mereka ya, karena lemparan batu dari burung ini kan, ka'asfin ma'kul ya, seperti daun ya, ma'kul yang dimakan, maksudnya daun yang dimakan oleh ulat. Nah, ini luar biasa, hancur ya, diporak-porandakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan akidah Pak, keyakinan gitu. Jadi seorang muslim itu betul-betul hendaknya dia meyakini sumber keyakinannya. Sumber keyakinan kita apa Pak? Al-Quran, apalagi hadis, ijma gitu, kesepakatan para sahabat. Jadi kalau seandainya Al-Quran sudah mengatakan, hadis sahih sudah mengatakan, maka kita harus betul-betul meyakininya, nggak boleh ragu. Ya nggak boleh kita ragu. Orang yang ragu itulah ya yang dikatakan oleh orang yang dalam Al-Quran, orang yang tidak beriman ya. Boleh jadi mengingkari orang kafir ya, boleh jadi dia bohong, pura-pura Islam namun dalam hatinya kafir, orang munafik kan gitu. Kalau orang beriman tidak, sehingga sifat orang yang beriman itu di awal-awal surah Al-Baqarah sudah Allah jelaskan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, dan seterusnya. Ya kan? Itulah ciri-ciri mereka. Mereka beriman betul ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada perkara gaib gitu ya. Terkadang enggak masuk akal, namun dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, maka wajib dia mengimaninya. Terhadap Al-Qur'an, terhadap janji-janji Allah, terhadap surga Allah, terhadap neraka Allah, ini menimbulkan ya keberanian yang sangat luar biasa, menimbulkan pengaruh yang sangat besar ya. Wa haninan ghariban ilal jannati, dan menimbulkan kerinduan yang sangat ya luar biasa. Sampai di sini dikatakan gharib ya, kerinduan yang asing. Maksudnya apa? Kerinduan yang sangat besar kepada surga Allah. Karena keimanan kita terhadap apa yang sudah Allah janjikan gitu ya. Ya. Wastihanatan nadiratan bil hayati,
sehingga akan menimbulkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini ya istihanah, ya itu remeh. Kalau kita sudah membaca ayat-ayat Allah tentang surga, maka akan menimbulkan dalam hati kita bahwasanya dunia ini tidak apa-apanya, Pak. Dan begitulah hakikat kehidupan dunia. Bahkan Nabi SAW ketika bersama para sahabatnya, dan beliau waktu itu melewati seekor ya bangkai kambing yang cacat, ya, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini, gitu. Sehingga apa? Akan menimbulkan dalam diri kaum muslimin itu keimanan kepada surga, keimanan kepada kampung akhirat. Karena dunia nih, Pak, walaupun orang itu paling kaya di dunia ini, ya, maka tidak lama gitu, Pak. Paling banter umur 70-80 gitu ya. Dan itu sangat jarang. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis sahih, ya. Beliau bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qallama jawaza zalika. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun kata beliau. Dan sangat sedikit yang melampaui hal itu. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi dan fakta realita membuktikan seperti itu. Ya kan, kalau seandainya kita bertanya kepada orang yang mensensus, ya, yang mengecek tentang kelahiran kematian, tahu. Dan ini realita yang tidak bisa dibantah, dibuktikan oleh kenyataan kita. Kalau seandainya kita perturutkan dunia, gara-gara dunia nggak sholat, ya Pak ya, gara-gara dunia nggak pernah belajar, bahkan karena sibuknya dunia baca Quran nggak bisa, ya. Hadir di majelis agama, belajar ilmu agama nggak sempat, ya. Akhirnya mati saja, Pak ya. Jauh dari agama, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merugi gitu, Pak ya. Sehingga Allah sudah mengingatkan kepada kita, Pak. Kita baca surah Al-Munafiqun, ayat-ayat yang terakhir itu, ya. Ini luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian. Ini dunia. Jangan karena harta kalian lalai dari mengerjakan perintah Allah dan dari menjauhkan diri dari apa yang Allah larang, gitu. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang tetap ngotot dilalaikan oleh hartanya, anaknya, dari melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan dan dari menjauhi apa yang Allah larang, maka dia kelak di akhirat, ya kan, faulaika humul khasirun, ya. Mereka kelak akan menjadi kelompok orang-orang yang merugi, gitu. Iya. Makanya yang Allah banyak suruh ingat itu mati, Pak. Kalau orang ingat mati, maka ambisi dunianya akan berkurang, ya. Ya. Dari pagi ada teman, Pak, kalau mungkin bisa ditambah waktu ini, kan waktu sehari semalam 24 jam, ya. Saking rajinnya teman ini, kalau ditambah 5 jam lagi menjadi 29 jam, ya kan, ya, atau ditambah dibulatkan menjadi 30 jam, mau dia kerja aja, dunia aja, gitu ya, pikirannya itu. Dan ingat, walaupun kita rajin serajin-rajinnya, ya, kita tidaklah akan mendapatkan melain apa qad kataballahu lana, apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, gitu. Iya. Walaupun orang itu rajin bekerja, namun kalau soalnya rezekinya cuman segitu, ya segitu juga, Pak. Ya kan? Maka jangan kita terlalu disibukkan oleh dunia, gitu. Boleh kita berusaha, nggak apa-apa, bagus. Namun yang tercela dalam agama ketika kita mengejar dunia dan melalaikan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, Pak, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Jelas sekali.
Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat tercela manusia. Wa tuhibbunal mala hubban ya jamma. Dan kalian itu sangat cinta kali dengan harta gitu. Sampai-sampai saking cintanya ya kalian kikir, pelit kali gitu ya. Iya. Harta banyak enggak mau bayar zakat, enggak mau bersedekah ya. Sehingga hartanya tidaklah bisa menyelamatkan dia kelak di akhirat. Namun kalau seorang ya orang kaya harta, namun dia bersyukur, dia yakin harta ini berguna kalau saya keluarkan, ya kalau saya sedekahkan gitu, kalau saya gunakan di jalan Allah, itulah orang kaya yang kelak akan diselamatkan oleh hartanya. Maka kalau ada orang kaya sekarang Pak ya, sangat sayang sama hartanya, ya, sehingga dia pelit ya, nah, maka sebenarnya ya kan dia itu nggak sayang sama hartanya gitu. Karena harta yang seperti itu nggak bermanfaat, nggak bisa dia bawa mati Bang. Iya, kalau dia memang sayang sama hartanya dia infakkan gitu. Karena harta yang bisa dibawa mati itu apabila harta itu dia Bang digunakan di jalan Allah gitu. Nah, kemudian kata beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamassalul akhirata. Jadi orang-orang yang beriman itu betul-betul dia itu seolah-olah ya dia melihat kepada akhirat gitu ya. Fatajallas lahumul jannah, dan seolah-olah surga itu tajalli. Tajalli itu tergambar gitu ya. Iya, nampak dia surga itu bi ni'amaiha, dengan nikmat-nikmatnya, ka'annahum yarawnaha ra'yal ain ya, seolah-olah mereka orang yang beriman itu melihat surga dengan mata kepala gitu. Itu orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman tayang tanda kita belum mati ya, jadi nggak masuk dalam pikiran. Kalau kita berbicara Pak takutlah dengan neraka, tidak dan nauzubillah, itu orang yang nggak masuk, itu bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman takut sekali dia, akhi ini haram, ini neraka, sangat takut. Nah itu ya kan, orang yang seperti itulah yang kelak akan mendapatkan nikmat Allah. Allah selamatkan dari neraka. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna apa kan? Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa gitu ya. Iya. Adapun orang yang takut kepada Rabb-nya gitu ya. Kemudian ketika dia takut itu apa cirinya Pak? Pasti dia akan menahan hawa nafsunya. Ya kan? Dia tadinya sudah bernafsu ini, misalkan ingin mencuri lah gitu ya. Pas dia ingin maling ya ingat ini bahaya nih. Emang orang ini nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, nanti saya disiksa, ditinggalkan itu. Ya kan, wanahan nafsa 'anil hawa, dia tinggalkan hawa nafsunya. Nah, orang yang seperti itu kelak Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang seperti itulah yang kelak akan surga menjadi tempatnya. Tapi kalau orang yang membenturkan hawa nafsunya, nah itu enggak apa ya? Iya. Fa innan naro ya. Ya, maka nerakalah tempatnya, kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu ketika mendengar ayat suci Al-Qur'an berbicara tentang surga, ya seolah-olah dia sedang melihat surga gitu. Dan ketika dia mendengar ayat-ayat tentang neraka, maka seolah-olah dia ditampakkan neraka kepadanya. Nah, ini. Fataru ilaiha, ya seolah-olah dia itu terbang menuju surga itu. Wa tajallas lahumun naru, kemudian ketika mereka mendengar tentang neraka, seolah neraka itu tampak ya kan di depan mereka, mereka lihat gitu. Bi ahwaliha, ya, dengan kejadian-kejadian yang dahsyat yang ada pada neraka itu. Ka'annahum, seolah mereka yarawnaha, melihat kepada neraka itu, ra'yal aini, dengan penglihatan mata kepala. Sehingga apa yang terjadi? Faharabu, lantas mereka pergi, berlari, minha, lari dari neraka itu. Firaran, ya lari ya, sama aja. Firaran juga artinya lari ya. Mereka lari dari hal-hal yang bisa menjatuhkan diri ke dalam neraka. Mereka lari pergi menghadap Allah.
menuju Allah, ilallah, menuju Allah, yatlubuna najata, kemudian mereka mengharapkan, meminta, menuntut ya keberuntungan di sisi Allah, bil musaraati, ya dengan bersegera gitu Pak ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Maka bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian Allah, dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Dan surga itu banyak Pak, sehingga dalam Al-Quran dikatakan jannat dengan bentuk jamak. Satu surga saja luasnya seluas langit dan bumi. Langit itu ada 7 lapis Pak, sab'a samawat gitu ya, ada 7 lapis. Bumi juga ada 7 lapis, ya kan? Dan langit itu luas. Ya, itu cuma satu surga, luasnya luas banget gitu Pak ya. Luas, luar biasa luasnya. Apalagi surga, 2 surga ya kan. Dapat surga yang paling tinggi, yang paling mewah. Dan surga juga memiliki tingkatan-tingkatan ya. Naam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, mereka sangat yang rindu kepada surga Pak. Ya, kalau orang cinta dunia enggak ya. Kalau mereka membaca tentang surga tua ya kan, mereka tidak begitu berambisi gitu Pak. Itu bedanya. Dan itu kita sendiri yang merasakan iman kita Pak ya. Orang tidak bisa menilai iman kita walaupun sama-sama sholat ya, sama-sama ke masjid, nggak bisa. Kita bisa merasakan bagaimana rindunya kita kepada Allah, rindunya kita kepada surga, takutnya kita kepada neraka, ya kan? Dan orang yang cinta dunia pun ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang keadaan hatinya gitu kan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ya ketika berbicara tentang surga, maka itulah kerinduan dia sebenarnya Pak. Ya karena di surga itu Pak kekal selama-lamanya. Khalidina fiha gitu ya. Kekal, enggak mati. Karena mati itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya kan, Allah dengan izin Allah, dengan kemampuan Allah, dengan kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, Allah akan wujudkan kematian itu menjadi kabshan ya, seekor domba. Ya kan? Yang ada warna putihnya yang bertanduk. Kemudian Allah sembelih bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Ini Sahih Al-Bukhari ya. Sehingga Allah mengatakan ya ahlal jannah khuludun ya bila maut. Wahai penghuni surga, sekarang kalian kekal di dalamnya tanpa ada lagi kematian. Karena kematian ya kan sudah Allah sirnakan. Masuk akal enggak tuh? Gitu. Ya kok bisa gitu ya? Itulah Maha Kuasa Allah. Kalau Allah yang mengatakan ya kan, kalau Rasul yang sudah mengkabarkan seperti itu dan hadisnya sahih ya kan, maka wajib kita mengimaninya. Ini Bapak yang dirahmati oleh Allah. Ya, maka kalau seandainya setiap hadis Al-Qur'an ya selalu ya kita bawa kepada logika dunia, tentu nanti banyak ya kan yang tidak bisa kita logikakan ya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, yatlubuna najata, mereka menuntut ya, mengharapkan ya, bisa ya kita artikan mengharapkan keberuntungan bil musaraati, dengan bersegera fi taatihi, di dalam berbuat taat kepadanya, yakni kepada Allah, wamtithali amrihi, dan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahaya, dan inilah dia hayatus sahabatil ajillai, inilah dia kehidupan para sahabat yang agung, yang mulia. Wa man ba'dahum khairu syahidin ala dhalik, dan yang setelah mereka, yang setelah para sahabat adalah sebaik-baik saksi atas hal itu, yakni kita gitu. Jadi kita akan ya dibawa oleh beliau tentang bagaimana potret keimanan para sahabat ya terhadap Al-Quran ya, ketika turun ayat Al-Quran tentang
masalah ini, masalah itu, masalah neraka, misalkan masalah surga, masalah ganjaran pahala. Jadi bagaimana para sahabat ya berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut. Ini yang akan beliau bawakan. Ya, jadi beliau sekarang membawakan potret bagaimana kisah kekuatan iman, ya, kuatnya imannya para sahabat gitu. An Anas radhiyallahu anhu qala, ini beliau bawakan hadis ya dari Anas ya, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia telah berkata, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi syai'un fa khataba fa qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya sampai kepada beliau suatu berita yang kurang baik ya kan, yang dibicarakan orang tentang sahabat beliau, lantas beliau berkhutbah waktu itu ya, mengumpulkan sahabatnya kemudian berkhutbah. Maka Rasulullah bersabda faqala, maka lantas kemudian Rasulullah bersabda, uridat alayyal jannatu wan nar, kata beliau, telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Ini diantara mukjizat Nabi ya, karena Nabi diberikan mukjizat ya ketika Nabi Isra Mi'raj itu Pak, ada cuplikan-cuplikan ya dengan izin Allah tampakkan apa namanya itu sebagian dari penghuni surga dan neraka gitu. Falam arakal yaumi fil khairi wa syarri, maka aku tidak melihat ya kan seperti hari ini di dalam kebaikan dan keburukan ya. Jadi Nabi bercerita kepada sahabatnya ya, aku ini sudah ditampakkan surga dan neraka, kata Rasulullah, dan saya melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang kaum muslimin ya kan, tidak apa nama itu banyak sekali ya kan hal-hal yang baik dan demikian juga keburukan gitu. Walau alimtum, dan kalau seandainya kalian tahu wahai para sahabatku, ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, kemudian kalian akan banyak ya menangis. Ini para sahabat Pak. Kalau para sahabat ketawanya dikit, kalau kita kebalikan Pak ya. Kalau kita ketawanya banyak. Iya. Rasul juga seperti itu, karena Rasul sudah tahu tentang hakikat kehidupan ini, sudah ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu khattau ru'usahum wa lahum khaninun ya, muttafaqun alaih. Ya kan, kemudian tidaklah ya datang atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa ya? Maksudnya ketika mereka mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya kan, tentang kalau seandainya manusia itu tahu seperti yang diketahui oleh Nabi ya kan, pasti akan banyak menangis ya kan, dan sedikit tertawa. Lantas para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi ini Pak, ini sangat membekas dalam hati mereka gitu ya. Dan mereka merasa hari ketika Nabi menyampaikan itu adalah hari yang sangat luar biasa ya, sangat asyad ya, sangat berpengaruh terhadap jiwa para sahabat, sehingga apa yang mereka lakukan, khattau ru'usahum, mereka menutup ya kepala-kepala mereka dengan selendangnya, dengan serbannya gitu ya. Walahum khaninun, kemudian terdengarlah suara isak tangis dari para sahabat. Jadi tatkala para sahabat yang mendengar Nabi menjelaskan masalah itu, maka ini sangat menyentuh ya. Ini para sahabat Pak ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu ketika mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an, kemudian peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari Nabi ya, ini sangat membekas dalam hati mereka ya. Seolah-olah mereka merasakannya gitu. Wa anhu, kemudian juga masih dari Anas bin Malik hadis ini ya. Qala, Anas berkata, kana Abu Talha aksarul ansari bil Madinah malan, aksarul ansari bil Madinati malan. Dahulu Abu Talha adalah penduduk Ansor yang paling banyak hartanya. Min nakhlin, ya kan, dari mana sumber hartanya? Dari kebun korma. Wa kana ya kan, ahabu amwali ilaihi bayroha, dan adalah
harta yang paling beliau sukai, yang paling dicintai oleh Abu Talha ini ada kebun korma beliau, namanya kebun Bayroha. Wa kanat mustaqbilatal qibla masjidi, dan kebun kormanya Abu Talha ini Pak ya menghadap ke Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyibun ya. Dan Nabi itu Pak sebelum ke masjid terkadang juga beliau singgah masuk ke dalam kebun kormanya Abu Talha ini, kemudian beliau sempat minum air yang ada di kebun itu. Qala Anasun, berkata Anas, falamma anzalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, tatkala Abu Talha mendengar firman Allah ini, lan tanalul birra, kalian tidaklah mendapatkan kebaikan, tidaklah memperoleh kebaikan, hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa yang paling kalian cintai gitu. Qama Abu Talha, kemudian Abu Talha ketika mendengar ayat ini berdiri beliau menghadap ila Rasulullah, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lantas beliau berkata, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka taala yaqul, sesungguhnya Allah taala telah berfirman, la yanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayroha, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayroha. Wa innaha sadaqatun lillah arju birroha wa dhukhraha indallah, ya kan. Kemudian apa yang beliau lakukan Pak, beliau menghadap kepada Nabi, sesungguhnya wahai Rasulullah, kebun saya Bayroha ini, inilah kebun yang saya cintai, yang banyak penghasilannya. Sekarang saya jadikan ini sedekah untuk Allah, ya kan, karena saya lebih ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah gitu. Ini luar biasa ya sahabat Pak ya. Iya. Arju birroha, saya mengharapkan kebaikan dari kebun ini, kemudian pahala yang ada di baliknya ketika saya sedekahkan lillah, karena Allah, kan. Indallahi fa, ya kan, fa doa, ya kan, ya Rasulullah, maka ambillah, letakkanlah itu maksudnya, ambillah wahai Rasulullah, haitsu arakallah, sesuai ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada engkau gitu. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhin, ya. Lantas Nabi mengatakan bakh, ya. Bakh ini Pak dalam bahasa Arab ungkapan apa namanya itu heran, ya. Namun bakhin itu heran namun senang gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ungkapan senang, ungkapan heran ya, takjub gitu ya, kagum, namun di situ ada rasa senangnya. Kalau orang Arab mengatakan bakhin, ya. Dzalika malun rabiun, wahai Abu Talha, kata Rasulullah, itu adalah harta yang memiliki keuntungan gitu. Dzalika malun rabihun, itu harta yang ada keuntungannya, yang besar keuntungannya gitu. Wa qad sami'tu ma qultu, ya, wa qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau katakan wahai Abu Talha. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan menurut saya hendaknya engkau sedekahkan, ya kan, untuk karib kerabatmu. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, saya akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqasamaha, kemudian dibagi, ya kan, oleh Abu Talha, ada yang sebagiannya untuk karib kerabatnya yang miskin, ya kan. Faqasamaha Abu Talha, kemudian dibagilah kebunnya itu oleh Abu Talha fi aqaribihi, untuk karib kerabatnya, untuk kerabatnya, wa bani ammihi, kemudian juga sebagiannya untuk anak-anak dari pamannya. Itu luar biasanya para sahabat, ya Pak ya. Ya, ketika mereka mendengar ayat itu langsung, ini kebun saya udah sedekah gitu. Dan beliau langsung meminta pendapat Nabi. Gitu Pak, hendaknya adab kita. Kalau kita ingin berinfak, bersedekah, ya kan, hendaknya dulu konsultasi kepada, ya kan, orang yang berilmu gitu ya. Sehingga disarankan oleh Nabi, ya kalau engkau ingin bersedekah juga, berinfak juga, maka dahulukan orang-orang terdekatmu, ya kan. Kemudian lantas kebun itu dibaginya, ya. Sebagiannya dikasih kepada orang sedekatnya, kemudian juga sebagiannya ya diberikan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara potret,
ya kan, bagaimana keimanan para sahabat. Jadi para sahabat itu Pak betul-betul mengimani ayat Al-Quran gitu ya. Ketika turun ayat Al-Quran tentang jihad, ini luar biasa. Bahkan nanti pada penjelasan beliau yang selanjutnya akan dijelaskan riwayat kisah tentang para sahabat, bagaimana keberanian para sahabat ya ketika mereka ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan janji surga dari Allah. Tentu jihad yang benar gitu Pak ya. Nah, apalagi jihad bersama Nabi tentu benar gitu ya. Ya, berbeda nanti dengan kita ya. Maka kita harus memahami bagaimana jihad yang syar'i ya. Karena ada juga sebagian kaum muslimin yang salah paham sehingga hanya modal semangat ya kan, tanpa didasari dengan ilmu yang cukup atau yang memadai. Baik, karena mengingat waktu ya sudah jam 8 lewat ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini ya pengajian kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.